Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Anton Riandra kembali menjumpai Anda pendengar dalam dialog interaktif Ramadan edisi hari ini, Jumat 22 April 2022 atau bertepatan dengan puasa ke-20 Ramadan 1443 Hijriah. Pada kesempatan pagi ini, dialog interaktif Ramadan akan mengangkat tema mengenai kampus pemberdayaan Mustadz Afin. Nanti akan diulas oleh Ustadz Ilham Munsir MAG. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UHAMKA. Dan pendengar dialog interaktif Ramadan kerjasama Radio El Sinta dengan Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, juga dapat Anda simak atau dengarkan melalui media sosial YouTube Radio El Sinta. Dan langsung saja kita sapa Ustadz Ilham Munsir yang sudah bergabung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, topik kita pada pagi ini adalah kampus pemberdayaan Mustadz Afin. Bisa dijelaskan lebih lanjut Ustadz, apa itu kampus identik dengan budaya akademik? Kampus identik dengan budaya akademik, tapi ini ada istilah kampus pemberdayaan. Bisa dijelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio El Sinta dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tema kali ini adalah kampus pemberdayaan. Yeah. Ini merupakan ciri khas dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka adalah visinya itu adalah menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban dan kemajuan. Yeah. Jadi di era globalisasi dan kemudian modernisasi saat ini kebutuhan masyarakat terhadap universitas atau perguruan tinggi sebetulnya tidak hanya fokus pada pengembangan bidang akademik. Artinya adalah tidak hanya fokus untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan secara kognitif semata, tapi juga memiliki kecerdasan spiritual, memiliki kecerdasan sosial, dan memiliki kecerdasan emosional. Nah, oleh karena itu di kampus UHAMKA ini mahasiswa memang tidak semata-mata difokuskan untuk pada pengembangan diri pada ranah kognitif atau intelektual semata. Kapasitasnya tidak hanya dikembangkan ke arah sana, tapi juga memiliki nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai sosial. Nah, oleh karena itu ada satu mata kuliah yang wajib di UHAMKA, yakni adalah mata kuliah ke AIK gitu ya, dan di dalamnya ada mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, mata kuliah AIK itu adalah sebetulnya mata kuliah yang disebut AIK adalah Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, di sana mahasiswa belajar tentang kemuhammadiyahan tidak secara pendekatannya bukan secara dogmatis gitu ya, atau pengenalan terhadap ideologi, tetapi belajar untuk mengalami dan membentuk sendiri pemaknaan gitu ya, pemaknaan atau penghayatan terhadap salah satu surah di dalam Al-Qur'an. Yakni adalah surah Al-Ma'un, di mana kalau kita lihat ini adalah menjadi identik di dalam sejarah perjuangan dan pendirian dari organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kisahnya kembali kepada beberapa tahun lalu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Beliau mengajarkan surah Al-Ma'un kepada para santrinya. Satu hari gitu ya, Al-Ma'un itu diajarkan, lalu kemudian besok lagi surah itu kembali yang dikaji. Esoknya kembali surah itu kembali yang dikaji. Lalu kemudian para santrinya bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Wahai guru, kan kita kemarin sudah mengkaji surah Al-Ma'un ini, gitu ya. Kamu juga sudah hafal." Lalu kemudian pertanyaan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santri-santrinya adalah, kalau sudah hafal gitu ya, sudah tahu
al-ma'un, Arabnya sudah tahu, Iya. lalu kemudian artinya sudah tahu. Pertanyaannya adalah apakah kalian sudah mengamalkannya? Nah, karena belum, lalu kemudian santri-santrinya itu diajak untuk mengamalkan surah Al-Ma'un oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni dengan dibawa ke pasar-pasar, lalu kemudian dilihatkan kepada santri-santrinya, ini loh, di sini ada banyak orang-orang yang du'afa gitu ya, atau mustad'afin. Ini berarti adalah orang-orang yang lemah gitu ya, secara ekonomi gitu ya, secara sosial, tingkat literasi dan pendidikannya sangat rendah. Nah, dengan semangat Al-Ma'un itulah lalu kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak murid-muridnya untuk ini nih, kalau mau Al-Ma'un yang benar itu tidak hanya tahu artinya, tidak hanya hafal ayatnya, tapi juga langsung membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin. Jadilah kemudian mereka diajak untuk dikasih makan gitu ya, lalu kemudian dimandikan, baru kemudian setelah itu diajak untuk belajar bersama di rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ini menjadi cikal bakal kenapa lahir pendidikan Muhammadiyah. Nah, berangkat dari kisah tersebutlah kemudian di UHAMKA itu terjadi sebuah ada pembaharuan kurikulum di mana di dalam salah satu mata kuliah HIK itu mahasiswa itu meminjam teori dari Piaget itu melakukan sebuah kegiatan atau proyek pemberdayaan sosial masyarakat khusus bagi keluarga duafa. Itu adalah dengan proyek itu diharapkan mahasiswa bisa membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri atau punya pengalaman secara langsung bagaimana usaha untuk memberdayakan keluarga-keluarga duafa. Dan ini lebih membekas, Ustadz ya? Gimana? Kalau mengajarkan sesuatu dengan pendekatan pengalaman itu sepertinya lebih membekas gitu ya? Nah, jadi kalau di dalam teori-teori pendidikan memang kalau selama ini kan kalau pendidikan agama gitu ya, seringkali pendekatannya adalah yang pertama adalah teori. Penyampaian teori, informasi gitu ya, wawasan dari guru kepada mahasiswa. Jadi hanya sebatas transfer of knowledge kan gitu. Selain transfer of knowledge, kendalanya adalah juga dalam setting pendidikan yang semacam itu, metodenya adalah semua berpusat kepada guru. Jadi mahasiswa itu hanya menjadi objek gitu ya, di mana guru menyampaikan ilmu pengetahuan tadi. Dan satu lagi, pengukuran keberhasilan pembelajaran itu juga diukur berdasarkan kuis-kuis gitu ya, atau soal-soal yang hanya kognitif ya, dijawab hanya secara kognitif saja kan gitu ya. Sementara kita belum tahu pengamalannya. Nah, religiusitas atau nilai-nilai keagamaan itu kan sebetulnya tidak hanya dihafal secara teori ansih gitu ya, tapi bagaimana dioperasionalisasikan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai religiusitas itu betul-betul menjiwai karakter dan kepribadian dari mahasiswa. Nah, program ini itu dirancang supaya mahasiswa punya pengalaman, tidak hanya mengetahui bagaimana Islam itu gitu ya di teorinya, bagaimana Islam itu pemahamannya, tapi juga bagaimana bisa mengamalkan, bisa mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama secara langsung. Nah, kegiatan ini sendiri dimulai dengan secara empiris dan secara langsung mahasiswa itu melakukan pendataan menggunakan teknik youth participatory gitu ya. Jadi keterlibatan langsung mahasiswa melakukan pendataan terhadap keluarga duafa yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi kalau istilahnya dalam pengentasan kemiskinan itu adalah menggunakan peta desa begitu ya, di lingkungannya, di lingkungan RT, RW atau di desanya, mahasiswa diminta untuk membuat peta desa untuk menentukan siapa keluarga duafa. Nah, tentu mahasiswa sudah dibekali dengan
secara teoritis gitu ya, pengetahuan tentang indikator-indikator dari keluarga du'afa. Misalnya bagaimana kondisi rumahnya, lalu kemudian berapa anggota keluarga yang ada di dalamnya, gitu ya. Semakin tidak lengkap berarti semakin du'afa. Misalnya salah satu pasangannya ini misalnya tidak ada ya, menjadi janda gitu ya, atau duda, lalu kemudian status rumahnya sewa atau kontrak, berapa anggota keluarganya yang bisa sekolah dan yang tidak bisa sekolah, berapa penghasilan hariannya, lalu kemudian apa profesinya. Jadi kalau misalnya di kampung tersebut ada katakanlah 20 gitu ya, keluarga du'afa, maka kemudian dipilih yang paling du'afa. Tapi skemanya begini, dalam setiap kelompok itu hanya dibentuk dengan tiga orang isinya, berarti tiga mahasiswa. Jadi kalau satu kelas itu dengan misalnya adalah 30 mahasiswa, berarti terdapat 10 kelompok. Kalau ada 30 mahasiswa berarti ada 10 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Nah, kelompok ini masing-masing gitu ya, mencari keluarga du'afa yang tinggal di daerahnya masing-masing. Satu orang, satu mahasiswa itu diminta untuk menyiapkan mendata 3 ya, dipilih dari misalnya ada 9, dipilih 3. Jadi kalau satu kelompok berarti dari satu orang ada tiga keluarga du'afa, maka terkumpullah 9 keluarga du'afa. Nah, dari 9 itu kemudian dipilih yang paling yang secara teoritis gitu ya, berdasarkan riset atau observasi di lapangan, dipilih yang paling du'afa. Dan inilah yang kemudian menjadi gerakan pemberdayaan di mana mahasiswa melakukan analisis SWOT gitu ya, program apa yang tepat untuk keluarga du'afa tersebut. Jadi programnya tidak berdasarkan dari keinginan kita ya, mahasiswa atau dari kampus, tapi berdasarkan kebutuhan dan analisis di lapangan, keluarga du'afanya menginginkan apa. Misalnya apakah berwirausaha gitu ya. Tapi kita memang harus yang ini ya, nanti dalam prosesnya dilakukan pendekatan, lalu kemudian keluarganya du'afa pengen apa, kemudian punya kemampuan apa. Kalau misalnya kemampuannya perlu ditingkatkan, ya skillnya berarti ditingkatkan terlebih dahulu, diajarin misalnya pembukuan, keuangan secara sederhana gitu ya. Lalu kemudian setelah programnya ditentukan, maka kemudian mahasiswa melakukan kegiatan secara fundraising. Nah, ini menariknya adalah kegiatan fundraising ini berdasarkan pengalaman UHAMKA dari tahun ke tahun, baik sebelum pandemi ataupun pada saat pandemi, ternyata berjalan sangat normal. Artinya ketika sebelum pandemi, kegiatan fundraisingnya kan bisa face to face dengan masyarakat, gitu ya, ke pasar-pasar gitu. Tapi secara ketika terjadi pandemi, ternyata mahasiswa mampu melakukan kegiatan fundraising meskipun secara online gitu ya, menyebarkan ke platform-platform. Jadi masyarakat yang berdonasi, berkontribusi masih banyak ya, Ustadz ya? Alhamdulillah berdasarkan pengalaman itu masih sangat tinggi ya minat masyarakat. Dan ini mungkin sesuai dengan banyak riset yang apakah memang ini karena juga trust dari donatur, ada laporan dan sebagainya gitu? Nah, memang di satu sisi adalah mahasiswa itu ketika membuat proyek sosial pemberdayaan keluarga du'afa, mereka membuat proposal gitu ya, resmi, ada tangan dari dosen pembimbing, dari Kaprodi, dan juga ada tanda tangan dari pejabat atau stakeholder setempat ya, boleh lurah, RT, RW dan sebagainya. Lalu kemudian mahasiswa juga membuat itu kampanye secara online, dan buktinya adalah memang masyarakat Indonesia itu memang sangat dermawan, selain itu karena faktor keterbukaan proposal di dalam yang disusun oleh mahasiswa. Jadi memang dananya tidak yang muluk-muluk tapi yang realistis gitu ya. Nah, dana yang terkumpul itu oleh kelompok lalu digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga du'afa. Pengalaman yang saya dapatkan adalah itu kegiatannya beragam ya.
karena memang tidak boleh memberikan ikan ya dalam tanda kutip ya kepada keluarga duafa itu, tapi berbentuk adalah program, jadi memberikan kailnya, bukan. Dan ini sepertinya kalau diterapkan di katakanlah kaum duafa yang di jalanan ya, mungkin sebutannya ada yang bilang gepeng itu, mungkin mereka sudah banyak yang mau memberikan pemberdayaan, mungkin tidak mau ya Ustaz ya, karena mereka maunya mungkin biasanya ikan gitu ya. Iya, jadi memang kita memilih didesain dari awal bahwa ini adalah yang karena program bantuannya atau pemberdayaannya adalah berbentuk kail, memang keluarga yang misalnya dia mau untuk tidak misalnya menjadi pengamen di jalan, mohon maaf ya, tapi memang adalah orang-orang yang mungkin dia berusaha dengan gigih gitu ya, tapi dia belum berhasil gitu. Jadi lebih kepada berbasis kepada memang masyarakat yang tinggal di lokasi itu, di kampung itu atau di desa itu, dan dia punya usaha tidak untuk, mohon maaf, tangan di bawah. Ya, jadi tidak pasif ya Ustadz ya, tapi memang kondisi yang membuat dia memang sulit gitu ya. Itu yang kemudian itu menjadi ciri yang indikator yang harus dipenuhi di dalam kegiatan ini. Ya, Ustadz, kita ke pendengar dulu Ustadz ya. Ada Pak Haris dan Pak Faisal. Kita ke Pak Haris di Cengkareng. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ilham dan Bung Anton. Ya, program ini sungguh sangat bagus. Saya selalu mengikuti acara tiap tahun di Elsinta. Pemberdayaan kampus Mustad Afin ya. Terus terkait dengan surat Al-Maun. Ini memang pas banget itu. Faktanya ini masih jauh dari apa yang kita harapkan. Karena begini, ada masalah berat, masalah besar yang membudaya di tengah-tengah masyarakat muslim terutama, itu masih lalai dalam memahami sholat, sehingga membangga-banggakan sholatnya, sampai-sampai menganggap bahwa sholat itu untuk Allah. Nih, sementara Allah menyatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu yang membutuhkan Allah. Aku maha suci lagi maha kaya. Maha kaya lagi maha terpuji. Allah sendiri sudah menyatakan seperti itu, tapi sampai saat ini kita masih tetap beranggap bahwa semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Seolah-olah kita ini supplier gitu, terus Allah itu yang nerima dan yang nolak. Ini kan budaya ini Pak Ustadz ya. Nah, selama masih seperti ini, kita tidak akan sadar bahwa selama ini yang peduli terhadap kaum duafa itu justru orang-orang yang dianggap tidak sholat. Contoh konkret, memberikan THR itu kan berarti membantu kaum duafa. Makanya kalau THR nggak keluar, itu bisa demo nih Pak Ustadz. Kan itu fakta loh, ini konkret, empiris. Nah, sedangkan rata-rata mereka yang menolong kaum duafa justru dianggap gak pernah sholat. Nah ini kan fakta yang nyata yang memang harus kita bedah. Kata sholat itu harus kita bedah lagi, sehingga kalau paham surat Al-Maun, kita akan sulit mencari kaum duafa. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haris. Kita lanjut ke Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon penjelasannya sih, hampir setiap tahun membahas tentang ini Ustadz ya. Kenapa kok sudah bertahun-tahun kita hasil zakat dan sudah kita ini kok nggak dikembangkan gitu Ustadz, seperti kayak di Malaysia, di negara-negara lain sudah teratur, karena tadi masih pasti bahwa ada kaya, ada miskin, ada duafa, ada ini, supaya jadi tadi yang apa yang cita-citanya tadi dibikinkan kail itu akan ada terus, dan tentunya berpotensi kan nanti untuk lapangan kerja pada saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Nah, kenapa itu tidak dibikin sudah bertahun-tahun kerjasama, padahal ada di sini ada Basnas, ada apa. Toh seolah-olah ramainya pada waktu hari ini aja, hari macam kayak
Ramadan gitu ya. Ramadan gitu. Sedangkan kita mempunyai penghasilan kan ada yang tiap bulan ada ini, karena itu ada sekian persen itu jumlah yang harus kita keluarkan. Mungkin Ustaz Ali bisa kasih gambaran kenapa sih kok masih gini-gini terus, programnya bagus ini, Ya, tapi hasilnya maksudnya nggak mentas-mentas gitu ya Pak ya? Iya, nggak tuntas-tuntas gitu aja Mas. Gitu. Dan selanjutnya dengan mohon penjelasannya nanti hampir di setiap saat kita ini di ayat itu Ustaz, kalau kita sholatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mohon implementasinya Ustaz supaya bahwa benar nggak sholat kita yang untuk Allah, karena dan hidup kita untuk Allah, karena tujuannya juga nanti akhiratnya juga kita bisa saling menolong, saling membantu pada yang lainnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz, kita ke Pak Nur di Bojonggede. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anton, Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami adalah kewajiban orang Islam itu ya, bagaimana juga ya ajaran Rasulullah ya, wa'atal mala ala hubbihi zawil qurban wal yatama wal masaki wa ibnu sabili wa soilin. Ya. Wal yatama anak-anak yatim wa miskin, orang-orang yang miskin, wa ibnu sabili, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa soilin, yang menuntut ilmu. Seperti Ustadz yang mengajar di kampus apa namanya? Hamka ya. 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 Ya, jadi kalau kaitannya dengan surat Al-Ma'un itu ya, jadi di situ ada sebuah penekanan Allah ya, menjelaskan ya, siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya kan begitu ya. Nah, kemudian juga siapa orang-orang yang menolak ya hak-haknya anak-anak yatim kan begitu. Jadi intinya adalah kalau kita melihat dari ayat-ayat ini memang sudah merupakan kewajiban. Jadi tidak ada kaitannya nanti diterima sholatnya atau tidak. Kalau sudah lillah ta'ala itu apapun lapisan langit apapun tembus itu diterima oleh Allah. Doa saja itu manusia cacing dalam tanahnya diterima oleh Allah. Jadi perbuatan manusia itu tidak dilihat dengan apa yang terlihat, tapi dilihat dari niatnya. Jadi kalau kaitannya artinya kita memaknai ayat Allah itu memang kita harus mendalam betul. Tidak sepotong-sepotong. Sebab kalau sepotong-sepotong ibaratnya itu menyeberang sungai, tengah sungai hanya ke dasar laut sana. Jadi saya berharap ya begini pencerahan-pencerahan yang disampaikan kira-kira yang tidak jelas arah dan pangkalnya itu ya. Jadi kita tolong meluruskannya saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tadi sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Pak Haris itu ya. Sharing dari Pak Haris, kemudian Pak Faisal dan Pak Nur ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya itu adalah ada penekanan bahwa orang itu meskipun dia ibadah sholat gitu ya, tapi kalau tidak memperhatikan lingkungan sosialnya gitu ya, tidak membantu kepada orang-orang yang du'afa, maka ada kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu kan ibadah yang sangat fundamental di dalam agama kita. Merupakan satu amalan yang akan pertama kali dihisab gitu ya, nanti di hari akhir. Nah, oleh karena itu penting juga untuk memberikan pemahaman, pengalaman kepada para peserta didik kita bahwa ibadah sholat itu ya harus juga dibarengi dengan komitmen untuk melakukan pemberdayaan untuk membantu kepada sesama warga kita yang dalam posisi membutuhkan. Nah, sebetulnya kegiatan pemberdayaan keluarga du'afa ini di UHAMKA itu tidak dilakukan pada bulan Ramadan, gitu ya, tetapi pada perkuliahan normal biasa. Misalnya kalau di fakultas kami itu dilaksanakan pada setiap semester ganjil ya. Jadi pada mulai dari September, Oktober, November, Desember sampai kepada Januari. Jadi program ini berjalan selama satu semester. Dimulai dengan mengkaji surah Al-Ma'un gitu ya. Lalu kemudian nanti orang du'afa itu indikasinya atau indikatornya seperti apa. Kemudian program fundraising gitu ya sampai kepada program penyaluran bantuan ini. Ya tentu ini adalah usaha dari kami gitu ya yang punya tujuan adalah membekali mahasiswa supaya dia tidak hanya membangun gitu ya kesalehan secara
Pribadi, ya. secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memiliki kesalehan secara sosial. Jadi nilai-nilai religiusitas juga didapat, nilai-nilai sosial seperti empati, perilaku menolong gitu ya kepada sesama itu juga didapat. Nah, kok sudah ada program itu kok masih ada kemiskinan? Sebetulnya kalau itu kan ininya ya, program kita ini kan kalau misalnya satu kelas memang tidak banyak gitu ya. Satu kelas hanya ada 10 keluarga duafa yang kami berdayakan oleh yang mahasiswa UHAMKA berdayakan. Kalau di total misalnya apakah kan ada yang bisa mendapatkan target 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan juga ada yang pengalaman, ada yang sampai ke mendapatkan fundraisingnya adalah sebesar 11 juta. Memang tidak banyak Bapak, nggak sampai ratusan juta, tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kami itu langsung menyasar kepada masyarakat yang hidup memang di sekitar yang tinggal di sekitar mahasiswa. Jadi ini verifikasinya sangat cermat, Ustadz ya. Jadi ya usahanya memang tidak dalam bentuk pemberian modal atau bantuan usaha yang dalam versi besar, tapi memang versi singkat. Kalau berdasarkan hitungan total selama semester tersebut gitu ya, dari perguruan tinggi di UHAMKA ini, itu total dana yang dikumpulkan itu ya sekitar 1,8 miliar kalau dikumpulkan, itu kalau digabungkan. Tapi kan itu kemudian dicacah-cacah ke tiap satu keluarga mungkin hanya 2 juta atau 3 juta ya berdasarkan hasil fundraising dari setiap kelompok. Jadi memang tidak banyak. Ya, dunia ini kan menjadi darul amal ya. Allah menyebutnya sebagai darul amal, tempat di mana kita beramal soleh, gitu ya. Di tengah banyaknya problematika masyarakat. Ya, kajian tentang kenapa kemiskinan itu terus terjadi sebetulnya kan banyak sudah dilakukan. Tapi kita melakukan apa yang kemudian kita bisa gitu ya. Kita bisa dalam kapasitas kita. Memang kapasitas kita perguruan tinggi kan mendidik mahasiswa gitu ya, supaya memiliki intelektualitas, memiliki kesadaran keagamaan, memiliki kecerdasan sosial gitu ya. Kan kapasitasnya itu. Nah, lalu kemudian dirangkum di dalam salah satu kegiatannya adalah kegiatan pemberdayaan keluarga duafa. Memang ya tidak dalam skala sebesar misalnya pemerintah yang membagikan BLT yang bisa masif di seluruh penjuru. Itu pun juga kemiskinan kan masih ada. Nah, tapi ini adalah bagian dari kontribusi kita perguruan tinggi untuk tidak hanya berdiri di atas menara gading gitu ya, di tempat yang tinggi, tapi kita hidup bersama, membumi bersama dengan masyarakat, dan juga sekaligus mengajarkan mahasiswa saat ini kan nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, mereka harus dilatih sense sosialnya itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan mereka punya pengalaman melakukan pemberdayaan keluarga duafa, nanti ketika mereka menjadi pemimpin, gitu ya, kan alumni kita ada yang menjadi anggota DPR, ada yang tidak individualis, Ustaz ya. Tidak menjadi orang yang egois, selfish, individualis gitu ya, tapi menjadi orang-orang yang bisa bersama dengan masyarakat memajukan kehidupan bangsa dan negara kita ini. Ya Ustadz, dalam perspektif pengurangan kemiskinan Ustadz ya, banyak intervensi yang dilakukan. Yang paling klasik atau sering dilakukan itu adalah intervensi bantuan secara langsung, BLT dan lain sebagainya gitu. Tapi ada pernah dipelajari tidak sih Ustadz, mereka yang mungkin sudah diberikan bantuan tapi belum naik kelas ini, ada faktor daya juangnya itu yang lemah gitu Ustadz. Sehingga intervensi itu juga harusnya ke masalah motivasi mental gitu Ustadz. Ya, betul. Memang kalau dari sisi teori kan ada yang disebut dengan pendekatan budaya. Pendekatan budaya di dalam melihat kemiskinan. Kan ada satu sisi ada yang melihat kemiskinan itu karena struktural gitu ya. Mereka menjadi duafa karena mereka tidak punya akses untuk pendidikan yang baik. Mereka menjadi duafa karena tidak punya akses kepada kesehatan. Pendekatan budaya itu memandang bahwa tidak hanya itu gitu ya, tapi juga ada faktor budaya gitu ya, di mana orang ya mohon maaf ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ya, tapi ada orang yang
karena dia misalnya malas gitu ya, Iya, iya. atau tidak tekun di dalam bekerja, lalu kemudian du'afa. Hmm. Nah, makanya di dalam program pemberdayaan keluarga du'afa ini kita tidak, mohon maaf, tidak memilih keluarga du'afa yang lebih cenderung kepada tangan di bawah gitu ya. Tapi mereka yang memang berusaha gitu ya, misalnya berdagang apapun lah dalam skala kecil gitu ya, berdagang es, berdagang bakwan, berdagang apapun yang kecil-kecil, tapi mereka misalnya kekurangan skill gitu ya, lalu kemudian kekurangan modal gitu ya, atau mereka ingin membuka sebuah usaha baru gitu ya, tapi sama sekali tidak tahu gitu ya gimana cara mendapatkan modal. Nah, kita menyasar gitu ya, mohon maaf, UHAMKA menyasar kepada keluarga-keluarga du'afa yang punya tekad untuk berubah diri gitu ya, lalu kemudian tinggal kekurangannya itu yang kemudian di program itu menjadi concern dari setiap kelompok. Alhamdulillah sih dalam pengamatan kami kan begini, kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada misalnya adalah mahasiswa di semester 5 ya Bapak ya. Di semester 5 biasanya mereka mendapatkan mata kuliah yang isinya adalah proyek pemberdayaan keluarga du'afa ini. Nah, nanti mahasiswa itu kan di akhir studi itu sebetulnya selain di akhir studi, kegiatan itu nanti setelah selesai gitu ya, 3 pekan, 1 atau 4 pekan itu dievaluasi apakah kegiatannya berjalan atau tidak. Alhamdulillah kalau berdasarkan evaluasi selama ini berjalan. Nah, nanti di akhir studi kan ada Scoring ya. melakukan ujian komprehensif gitu ya. Nah, ketika di ujian komprehensif berdasarkan pengalaman kami gitu ya, kita tanya kembali kepada mahasiswa yang di semester 5 pernah melakukan kegiatan itu kan mereka di semester 7, 8 mengikuti ujian komprehensif ya, sebelum mereka lulus atau sebelum mereka mengikuti ujian skripsi atau ujian komprehensif. Itu berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan berinteraksi dengan mahasiswa itu, karena mereka mencari keluarganya memang nggak di luar, nggak jauh-jauh dari lingkungan mereka ya, di lingkungan RT, RW atau di keluarga di kelurahan mereka, kegiatan ini masih berjalan gitu saya tanya. Artinya berarti pertanggungjawabannya mereka bisa ya melaksanakan tugas ini karena kan sudah menjadi mata kuliah ya. Kalau misalkan tidak ada yang bisa memenuhi kan berarti bisa dapat C atau D gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sih mahasiswa itu bisa karena saya kira dimulai dengan pemilihan yang cermat terhadap dalam melihat indikator kedu'afaan dan kemudian memilih program pemberdayaan yang tepat untuk mereka. Dan alhamdulillah di sampai akhir tuh banyak yang mereka yang menyatakan masih Bapak itu ya, masih kegiatannya berlangsung. Saya tahu kok, soalnya itu kan di mungkin apakah di tetangga kampung atau di kampungnya kegiatannya mereka usahanya itu masih berjalan. Mungkin kalau dinilai perubahannya bisa jadi tidak terlalu besar oleh masyarakat luas gitu ya. Kalau mana buktinya gitu ya, tidak terlalu besar yang tidak wah gitu ya. Tapi insya Allah kegiatan ini adalah menjadi kegiatan yang akan bermanfaat tidak hanya kepada individu mahasiswa tersebut gitu ya, yang memperoleh pengalaman secara langsung bagaimana melihat realitas kemiskinan, realitas mustadafin, tapi mereka juga punya pengalaman langsung untuk mencari dananya, membuat programnya, lalu kemudian merealisasikan program tersebut langsung di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang oleh PIASAT tadi disebut sebagai mereka mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan pengalamannya berdasarkan interaksi secara langsung gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mudah-mudahan ini menjadi sedikit gitu ya, kalau katakanlah sedikit kontribusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi supaya mereka tidak tidak menjadi orang yang jauh gitu ya, mengasingkan diri dari masyarakat, tapi menjadi bagian yang menyatu ya, dengan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat. Ya Ustadz, kan ada banyak ya Ustadz lembaga yang menangani persoalan kemiskinan, katakanlah ada lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga sosial. Nah, kalau dari belajar dari yang dilakukan di UHAMKA, pemberdayaan kampus Mustadz Afin ini, apa yang bisa ditularkan Ustadz untuk
teman-teman kita yang berkecimpung di situ ya, katakanlah mungkin dari aspek apanya gitu. Kalau tadi kan saya dengarkan kan penekanannya lebih kepada memilih kaum du'afanya yang dengan kriteria tertentu. Nah, karena kita sampai sekarang ini misalkan BLT ya Ustadz ya, masih ada orang yang mengaku belum dapat begitu. Ini bagaimana solusinya Ustadz? Apakah memang dari amil zakatnya juga harus punya apa ya, daya verifikasi yang lebih teliti atau bagaimana Ustadz? Baik, Bapak. Jadi sebetulnya mohon maaf kami Ya. tidak bermaksud untuk mengajari burung untuk terbang atau mengajarkan bebek berenang. Ini Ya, ya. sebetulnya lembaga-lembaga tersebut itu ya eksistensinya di masyarakat. Ini kan hanya untuk seperti- sharing aja Ustadz ya. Ya betul. Itu kan sebetulnya sudah punya program dan kegiatan sendiri. Kami juga bersyukur gitu ya. Ya. Kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga itu sangat bagus dan sangat baik gitu ya. Saya kira mungkin ada forum yang lebih oke lagi untuk sana ya. Saya kira kita cukup mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat, infak dan sedekah begitu ya Bapak. Dan kita sebetulnya melakukan kegiatan ini dibangun di atas kecermatan untuk memverifikasi gitu ya, memverifikasi keluarga du'afa. Jadi maka prinsipnya adalah tidak boleh yang jauh-jauh dari tempat tinggal mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa itu betul-betul mengenal lingkungannya. Memang pengalaman yang kami dapatkan itu ada yang Bapak gitu ya, Pak Ilham, ini saya itu dengan mata kuliah ini baru kali ini saya, meskipun saya sudah lama dari kecil gitu ya, besar tinggal di situ gitu ya, mungkin karena dia tinggalnya di komplek atau dia itu tidak pernah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, nggak tahu gitu ya kalau misalnya 10 Karena di saya jadi bisa membayangkan juga ya Ustadz ya, kalau kemajuan katakanlah kemajuan di satu sisi gitu ya, tapi ada banyak persoalan bangsa tapi tidak banyak yang peduli gitu. Hanya negara yang menyelesaikan gitu, tapi masyarakat tidak ikut menyelesaikan. Wah, nggak ini juga ya, nggak selesai juga ya. Iya betul. Jadi tadi kecermatan di dalam melihat itu ya keluarga du'afa, jadi alamatnya betul itu ya. Jadi tidak ada misalnya istilah salah orang yang sudah meninggal itu masih mendapatkan bantuan, tidak ada. Ini betul-betul real itu ya, merupakan peta desa di daerah tersebut. Nggak ada kemudian ini rekeningnya rekeningnya ada tapi orangnya nggak ada, ya, itu nggak ada cerita, karena kita real langsung bertemu dengan masyarakat itu ya, lalu kemudian dikonfirmasi melalui stakeholder tempat. Jadi memang ada fotonya, videonya gitu ya, dan foto ataupun videonya itu kalau kita dibuka YouTube pemberdayaan keluarga du'afa itu pasti banyak sekali gitu ya. Tapi ini walaupun tadi nilai bantuannya tidak banyak ya Ustadz ya, ada yang 1 juta, 3 juta, itu sepertinya sangat membantu sekali ya Ustadz. Karena pernah saya dapat curhatan dari PKL itu, mereka tidak bisa akses perbankan dan yang datang itu kan rentenir-rentenir itu ya. Mereka jadi belum berjualan kadang sudah pusing gitu mikirin itu ya, pengembalian itu ya. Iya betul. Dan biasanya mahasiswa itu programnya itu ya, selain pemberdayaan ada juga yang kelompok-kelompok yang juga punya program sisipan lain ya. Misalnya gini, keluarga du'afa itu belum memiliki kartu gitu ya, BPJS untuk keluarga miskin. Nah mahasiswa itu biasanya juga sigap gitu ya, tidak hanya membantu dalam bentuk program tapi juga membantu kepengurusan gitu ya, supaya mereka kan kadang-kadang ada warga yang karena mungkin level pengetahuan yang rendah, mereka tidak tahu bahwa mereka sebagai keluarga du'afa itu ya, keluarga yang prasejahtera itu bisa mendapatkan akses kepada BPJS gratis, sehingga mereka kalau misalnya sakit itu tidak perlu mengeluarkan biaya, mereka bisa memanfaatkan. Iya, ada yang kategori PBI Ustadz ya. Ya betul. Nah, jadi mahasiswa juga cermat akan melihat itu ya, dia tidak punya BPJS itu ya, dalam analisanya juga sekaligus juga dibantu. Ya mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kontribusi meskipun sedikit gitu ya, karena dunia ini adalah darul amal gitu ya, tempat untuk berbuat, tempat untuk beramal. Ini menjadi amal yang soleh bagi mahasiswa-mahasiswa kita dalam upaya mereka untuk mengembangkan diri seutuhnya gitu.
yang berkembang tidak hanya aspek kognitifnya, tapi juga inner development-nya, perkembangan dalam dirinya, religiositasnya, nilai-nilai prososialnya, nilai-nilai empati, emosionalnya juga mengalami perkembangan, pertumbuhan secara maksimal. Jadi tugas kampus itu tidak bisa dilihat secara parsial dalam konteks membuat mahasiswa itu menjadi orang yang pintar gitu ya, tapi juga orang yang punya sikap religiositas gitu ya, berkembang kecerdasan emosionalnya, kepekaannya terhadap lingkungan sosial itu juga berkembang. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik, sehingga mereka kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat yang juga punya kesadaran gitu ya, kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungannya. Ya, ini kan menarik Ustadz ya. Mata kuliah yang kampus Mustad Afin ini ya, meskipun mungkin tidak ada di kurikulum Kemendikbud ya. Nah, apakah nanti ke depannya ini akan terus intensitasnya diperdalam, kan bisa aja nanti kampus-kampus lain juga tertarik untuk mempunyai program yang seperti ini gitu Ustaz. Nah, baik. Sebetulnya mata kuliah ini maksudnya diakui ya, tidak kemudian legal gitu ya. Kurikulum itu kan setiap prodi, setiap prodi ya, itu kan mengajukan kurikulum dan kemudian disetujui dulu ya oleh pemerintah kan. Apakah kampusnya mendapatkan akreditasi C, B ataupun A. Kalau di UHAMKA kan sebagian besar akreditasinya adalah A. Jadi sebetulnya secara kurikulum ya ini legal gitu ya, karena memang pendekatan pedagogiknya itu juga diakui, bukan diakui ya. Jadi istilahnya mungkin ilmiah gitu Ustaz ya. Iya, ini disebut dengan pendekatannya adalah experiential learning. Jadi belajar dengan cara mengalaminya secara langsung. Jadi dia membentuk pengetahuan tidak berdasarkan dari dosennya transfer saja, knowledge ya. Dari transfer knowledge dari dosennya, tapi dia langsung pengalaman secara langsung. Nah, ini kan diakui oleh pemerintah, dan inilah yang coba kita kembangkan. Memang pendekatan ini itu banyak perguruan tinggi yang mungkin punya metode yang berbeda ya. Nah, kami itu mengembangkan metode pendidikan yang satu ini memang menjadi salah satu dari ciri khas itu ya. Maka kemudian UHAMKA dikenal sebagai kampus pemberdayaan keluarga duafa. Nah, program ini itu sebetulnya sudah diadopsi dan dikembangkan itu ya, tidak hanya oleh UHAMKA, tetapi oleh jaringan perguruan tinggi Persyarikatan Muhammadiyah di Jabodetabek. Jadi kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah di Jabodetabek itu sepakat untuk mengembangkan metode pendidikan semacam ini di dalam kurikulum mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi ini memang sudah menjadi gerakan bersama dari perguruan tinggi Muhammadiyah di Jabodetabek. Mudah-mudahan, kalau kan biasanya akan ada evaluasi nanti ya. Tiap berapa tahun itu ya akan ada evaluasi kurikulum. Ya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah pendekatan baru gitu ya dalam metode pengajaran ini itu mendapatkan respon yang sangat positif, baik dari masyarakat itu ya maupun dari user, ya, ini adalah para orang tua yang menitipkan putra putri mereka ke UHAMKA. Kalau dilihat dari misalnya adalah aspirasi gitu ya atau keinginan dari orang tua, memang rata-rata kami menemukan bahwa orang tua itu tidak hanya ketika mengirimkan mahasiswanya ke UHAMKA tidak hanya mengharapkan supaya anaknya menjadi orang yang pintar. Gitu ya, yang cerdas, tapi mereka juga menjadi orang yang ibadahnya atau agamanya baik gitu ya, sikap dan perilaku di lingkungan itu juga baik. Jadi mereka tidak mengharapkan misalnya anak saya menjadi anak yang pintar saja, tidak ya,
tapi ada nilai-nilai yang lain yang itu menjadi harapan UHAMKA dan mereka sangat cocok. Ya mudah-mudahan kegiatan ini pada intinya sih memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas, meskipun apa yang kita lakukan ya mungkin masih dibilang ya, tidak besar kan gitu ya, tidak dalam skala yang besar seperti itu Bapak. Ya, Ustadz, ke depan apa harapan UHAMKA terhadap program kampus pemberdayaan Mustad Afin, dan bagaimana harapan UHAMKA juga terhadap para duafa yang diberdayakan melalui program ini, Ustadz? Baik, kegiatan ini kan mulai berjalan gitu ya, sekitar tahun berarti sudah beberapa tahun ya, dari secara kurikulum itu sekitar tahun 2017-2018. Berarti baru Ustadz ya, 2017 ya? Iya, Iya. jadi kegiatan itu meskipun sebelumnya gitu ya sudah diinisiasi gitu ya, mulai tahun 2017 sudah mulai diinisiasi gitu ya, tapi pematangan konsepnya sejak tahun 2018. Tentu kegiatan ini akan terus dievaluasi gitu ya, tapi sejauh ini gitu ya, respon dari universitas gitu ya, dari pengguna itu, dari mahasiswa juga sangat positif, maka ini dikembangkan. Nah, pengembangan ke depan tentu akan lebih memperhatikan bagaimana supaya program ini punya efek gitu ya, yang lebih baik gitu ya, punya skala yang lebih luas masif. Ya? Misalnya begini, ada pemikiran untuk bagaimana kalau kita bekerja sama dengan pimpinan dengan pemerintah daerah pada satu wilayah saja, misalnya ya di kabupaten gitu ya, atau kota madya tertentu, sehingga fokus di situ. Kalau sekarang kan memang masih tersebar ya, sesuai dengan domisili mahasiswa gitu ya. Ada yang misalnya di daerah mana yang jauh-jauh sesuai dengan domisili mahasiswa tersebut kan, tinggalnya di mana. Nah, kalau misalnya itu digabungkan pada satu lokus wilayah tertentu misalnya, bagaimana? Kan memang itu sejalan dengan kurikulum yang dimandatkan oleh pemerintah, supaya perguruan tinggi itu punya kemitraan strategis dengan pemerintahan desa tertentu kan. Jadi perguruan tinggi punya dampak gitu ya, punya efek di dalam memajukan satu pemerintahan desa tertentu gitu ya. Sehingga harus melakukan sinergi itu ya. Ya, nah kan saat ini muncul pemikiran untuk kita bersinergi dengan saat difokuskan kepada satu wilayah pemerintahan tertentu, kita bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten tersebut atau daerah tersebut gitu ya. Lalu kemudian semua kegiatan pemberdayaan keluarga duafa itu difokuskan di kabupaten tersebut. Nah, kalau ini kan pemikiran yang sekarang berkembang ya, sesuai dengan amanah dari Menteri, dari Kementerian Pendidikan, supaya bersinergi dengan pemerintahan atau masyarakat desa tertentu secara spesifik. Nah, ini sedang dalam kajian ya, mengingat mahasiswa kita berasal dari banyak tempat itu ya. Nanti kalau difokuskan di satu tempat, misalnya di Kabupaten A misalnya, nanti yang jauh-jauh bagaimana ke sananya kan gitu ya. Dan ide itu sempat muncul gitu ya, lalu kemudian kemarin ada pandemi jadi belum terrealisasikan. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin baik, ini menjadi kontribusi penting gitu ya dari mahasiswa gitu ya, dari perguruan tinggi untuk masyarakat sekitar. Ya, amin. Ya, baik Ustadz. Mudah-mudahan program kampus pemberdayaan Mustad Afin ini ke depan semakin lancar dan terus menebar manfaat untuk umat Ustadz ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sekalian, silakan Ustadz. Baik, para pendengar Radio El Sinta dimanapun berada, jadi program pemberdayaan keluarga duafa ini merupakan salah satu rintisan gitu ya, pembaruan kurikulum yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan ini adalah selain menjadi ciri khas gitu ya, juga menjadi salah satu bentuk bagaimana kampus itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang kami ikhtiarkan ini membawa kebaikan, kebermanfaatan gitu ya, kepada mahasiswa,
ya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat di masa depan dengan sangat bijaksana gitu ya di dalam memajukan masyarakat, tapi juga sekaligus secara langsung juga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Mereka menjadi orang-orang yang semakin berdaya. Mungkin mereka penerima kegiatan ini juga tidak harus kemudian mengiklankan diri di media sosial kami sebagai penerima ya, tapi mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat gitu ya. Kalau dengan kegiatan ini mereka bisa menyekolahkan putra-putrinya gitu ya, bisa memperbaiki pendapatan keluarga, bisa memperbaiki asupan gizi keluarga. Ini tentu akan sangat berarti untuk kelangsungan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi ini, Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.